Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Mazmur 119 ayat 105. Firman Bapa Yahweh pelita bagi kakiku, terang bagi setiap jalan-jalanku. Renungan pagi KPI Maim Kaim pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 atau pada tanggal 14 Kisvan 5783 diambil kitab Hakim-Hakim 8 ayat 27 sebagai lanjutan pembacaan haftarah kita saudaraku, yang berkata demikian. Dari semuanya itu kemudian Gideon membuat patung efod dan menempatkannya di kotanya di Ofra. Maka seluruh orang Israel pergi ke sana untuk menyembah patung efod itu. Inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan keluarganya. Saudaraku, perikop yang baru saja kita baca adalah tentang Gideon membuat efod, saudaraku. Saudaraku, setelah Gideon memerangi bangsa Median, saudaraku, dan bangsa Median bertekuk lutut seluruhnya, semua barang-barang milik perhiasan diambil dan dirampas, saudaraku, oleh pasukan Gideon ini, saudaraku. Dan dalam kemenangan ini kemudian bangsa Israel akan menetapkan Gideon sampai anak dan cucunya sebagai pemimpin di Israel. Namun Gideon berkata bahwa dia tidak akan menjadi pemimpin, namun Elohim Yahweh lah sebagai pemimpinnya. Suatu pernyataan yang sangat bijak tentunya, saudaraku, dan betapa Gideon menghargai kebesaran Bapa Yahweh. Dan di sini Gideon sangat takut dan sangat tertunduk atau tunduk kepada otoritas Bapa Yahweh, sehingga hal itu tidak Gideon terima, saudaraku. Walaupun seluruh bangsa Israel pada waktu itu akan mengangkat dia sebagai raja, bahkan sampai anak dan cucu-cucunya, namun Gideon tidak berkenan, saudaraku. Namun saudaraku, dengan kemenangan ini selama 40 tahun, Israel kembali menjadi negara yang baik, saudaraku, yang tidak terjajah, karena Gideon masih memimpin bangsa Israel tersebut. Namun saudaraku, di tengah bagaimana keperkenanan Gideon, namun Gideon juga melakukan hal yang tidak baik, saudaraku, seperti halnya yang kita baca sebagai dasar renungan pagi yang tertulis di dalam ayat 27 tadi, saudaraku. Gideon membuat patung, yaitu patung efod, saudaraku. Patung efod adalah patung dalam bentuk seperti imam besar, saudaraku, dengan dilengkapi oleh pakaian-pakaian kekudusan imam yang terbuat dari bahan-bahan yang memang pilihan, dan dibuatlah patung seperti patung imam ini, saudaraku. Dan patung ini diletakkan di tengah kota, dan semua bangsa Israel datang ke sana dan menyembah patung ini. Dan hal ini tidak dilarang oleh Gideon, saudaraku. Dan inilah firman yang mengatakan bahwa menjadi jerat bagi Gideon dan keluarganya. Saudaraku, kitab suci tidak mencatat mengapa, apa dasarnya bahwa Gideon memerintahkan untuk membangun patung efod ini, saudaraku. Namun dikatakan bahwa dengan patung efod ini, mereka menyembah patung inilah menjadi jerat bagi Gideon dan keluarganya, saudaraku. Saudaraku, hal inilah yang menjadi renungan bagi kita, membuat sesuatu, saudaraku, bila memang itu tidak menjadi sesuatu aturan dan ketetapan yang Bapa Yahweh tetapkan, saudaraku, tentu kita tidak perlu membuat hal yang ditambah-tambah seperti itu, saudaraku. Gideon lakukan ini, saudaraku. Dia membuat patung efod atau patung imam besar, saudaraku. Dan karena efod adalah merupakan pakaian keimaman yang dikenakan, dan dia membuat itu dan diletakkannya di tengah kota, saudaraku. Bahan-bahan yang diambil adalah dari anting-anting atau dari emas-emas rampasan yang dirampas oleh pasukannya, saudaraku. Dan inilah yang membuat jerat bagi keluarganya. Saudaraku, lewat renungan kita ini, yang menjadi renungan bagi kita,
kita lakukan saja apa yang memang Bapa Yahweh sudah tetapkan di dalam kitab suci kita, saudaraku, dalam firman-Nya. Namun di luar daripada itu, saudaraku, tentu kita harus menganalisa apakah ini bertentangan atau tidak. Gideon lakukan ini, kitab suci tidak mencatat mengapa dia, apa motivasi, apa dasarnya dia membangun patung efod ini. Namun setelah dibuatnya patung efod tersebut, saudaraku, dan diletakkannya di tengah kota, itulah merupakan jerat bagi dia dan keluarganya, dan merupakan kekejian di mata Bapa Yahweh, saudaraku. Karena bangsa Israel akhirnya menyembah patung efod tersebut, saudaraku. Kalau Gideon tidak membuat patung efod itu, saudaraku, tentu hal ini tidak terjadi, saudaraku. Inilah rahasia yang ada, yang Bapa Yahweh nyatakan bagi Gideon mengapa hal itu terjadi. Bahwa memang Gideon juga tidak sempurna dalam menjalani kepemimpinannya, saudaraku. Dengan membangun patung efod tanpa tujuan tertentu, saudaraku. Dan patung itu berdiri sampai 40 tahun, karena 40 tahun mereka dipimpin oleh Gideon yang sudah membawa kemenangan tentu oleh kuasa dan otoritas Bapa Yahweh. Biarlah lewat renungan ini, saudaraku, yang menjadi renungan bagi kita. Jangan kita membuat sesuatu yang memang tidak diperintahkan oleh Bapa Yahweh di dalam kitab suci kita, tentunya, saudaraku. Mari kita lakukan apa yang memang Bapa Yahweh sudah perintahkan saja. Namun juga kita harus berhati-hati. Kita minta tuntunan Ruach HaKodes tentang kebenaran, khususnya di zaman, di era kita yang ada saat ini. Amin, haleluya, sukses besar buat kita semua. Mari maju terus kita dalam iman. Dari tempat ini saya berdoa, Bapa yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan lakukan sepanjang hari, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, kita tidak dipermalukan, dan keselamatan yang pasti. Bersama Elohim Yahweh Bishem, Adonai Yeshua HaMashiach, Mesias kita, Juru Selamat kita yang hidup. Amin, haleluya. Shalom, saudaraku.